Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Guys, ternyata semua agama itu mengajarkan kekerasan. Semua agama di dunia ini mengajarkan kekerasan. Seperti contoh misalnya, perang salib, perang antara Kristen Protestan dengan Katolik gitu. Perang Pakistan sampai sekarang ini dan lain sebagainya. Semua agama di dunia ini mengajarkan kekerasan. Begitu isi buku daripada Richard Dawkins. Dan dia juga mengatakan bahwa tidak ada ateis mengajak orang lain perang hanya karena mempertahankan ateis lainnya gitu. Buku ini dituliskan udah lama sebenarnya buku ini dituliskan. Dan buku ini menggemparkan Eropa. Jadi yang saya katakan bahwa yang mengatakan semua agama mengajarkan kekerasan itu adalah Richard Dawkins, bukan saya, berdasarkan buku yang berjudul God Delusion. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya semua agama mengajarkan kekerasan gitu, apakah benar surga itu ada? Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Apakah agama ini akan menghambat kemajuan satu bangsa? Apa penyebabnya? Kenapa agama ini menghambat kemajuan suatu bangsa? Kenapa agama ini justru memperparah gitu? Jadi kita akan membahas agama dalam sudut pandang buku yang berjudul God Delusion ya. Ini bukan saya mengatakan ya, disclaimer dulu ya. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu mengajarkan kekerasan itu bukan kata saya, akan tetapi kata buku God Delusion ini. Yang digugat oleh Richard Dawkins ini dari bukunya yang berjudul God Delusion ini adalah bagaimana kita memahami Tuhan gitu, memahami Tuhan yang berlebihan gitu, yang memahami Tuhan itu seperti Superman gitu, bercemburu dan lain sebagainya. Bahkan buku ini tidak ada yang bisa membantah gitu dari kaum agamis ya, tidak ada satupun yang bisa membantah. Bahkan pemuka-pemuka agama di Eropa hanya bisa nyinyir gitu, nggak bisa bantah gitu, nggak bisa bikin atau mencetak buku atau menulis buku tandingan buku God Delusion ini. Bukan berarti saya membanggakan ya, akan tetapi pada faktanya tidak ada satupun pemuka agama yang bisa menandingi atau membantah isi buku God Delusion ini. Apa yang dibantah atau apa yang ditekankan oleh Richard Dawkins ini? Yang hendak digugat oleh Richard Dawkins ini adalah bagaimana kita dalam beragama gitu. Kalau kita beragama itu ya, kalau kita perhatikan secara rasional ya, kalau kita jeli ya, saya melihat ya banyak terutama warga Konoha ya, kalau dalam beragama itu dia itu seperti tidak punya daya gitu, maksudnya tidak bisa mengontrol dirinya gitu, tidak mengendalikan dirinya, bahkan dia mau menelan bulat-bulat gitu apa yang dikatakan oleh oknum pemuka agama gitu, walaupun yang dikatakan oknum pemuka agama ini tidak masuk akal gitu. Bagaimana referensi memilih pemimpin, bagaimana pemuka agama memilih semua hal gitu dalam cara hidup. Kalau misalnya oknum pemuka agama itu poligami, dia juga ikut poligami gitu. Jadi seakan-akan ya yang mengontrol kita itu bukan kita gitu. Jadi kita kehilangan jati diri kita. Kita tidak seutuhnya menjadi manusia yang mandiri secara intelektual gitu. Kita bergantung pada agama gitu, sangat bergantung pada agama. Ya nggak apa-apa sih bergantung pada agama, akan tetapi seakan-akan kita dikontrol atau diperbudak oleh agama itu sendiri. Kita dikendalikan oleh agama itu sendiri. Kita menuhankan agama itu sendiri. Ada banyak ya warga Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Ada banyak saya melihat warga Konoha itu yang dikendalikan oleh agama, dituhankan oleh agama. Kalau misalnya contoh ya, ada seseorang yang beragama tertentu misalnya, dia melakukan kesalahan gitu. Tapi walaupun dia melakukan kesalahan, karena dasar atas seiman, kita tetap membela-bela gitu, membela-bela sampai mati-matian gitu. Kalau misalnya ada yang nggak seiman sama kita, nggak seagama dengan kita nggak bela gitu, walaupun dia benar gitu. Ya biarin aja lah gitu. Ya bukan urusan kita gitu. Tapi kalau udah seiman gitu, kita bela mati-matian gitu. Walaupun dia salah gitu, kita bela mati-matian gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, ini semacam ada yang mengontrol gitu. Yang mengontrol kita itu adalah, ya nggak apa-apa sih kita dikontrol agama. Akan tetapi jangan sampai kita menuhankan agama. Menuhankan agama itu sangat
fatal ya menurut saya pribadi. Karena kita tidak punya kemandirian dalam intelektual gitu. Kita tidak bisa berpikir secara rasional gitu. Ya kalau dia salah misalnya, ya salah aja gitu. Jangan kita bela-belain gitu. Walaupun seiman ya nggak jadi masalah. Apa masalahnya orang dia salah ya jangan dibelain dong gitu. Harus adil dong gitu. Kita tidak mandiri secara intelektual gitu. Kita bergantung sama orang lain gitu. Kalau orang lain ngomongnya A, ya kita A ikut-ikutan gitu. Walaupun itu salah gitu. Kalau oknum pemuka agamanya mengatakan A misalnya, walaupun itu bertentangan dengan moral gitu, bertentangan dengan kejujuran dan lain sebagainya, kita ikutin gitu. Itu yang digugat oleh Richard Dawkins ini melalui bukunya God Delusion. Lalu hal selanjutnya yang tentang atau digugat oleh Richard Dawkins ini melalui bukunya God Delusion adalah kita menerima seperti apa yang ditetapkan dalam agama gitu. Kita tidak pernah berpikir secara rasional apa yang ditetapkan oleh agama gitu. Bahkan ya, agama pernah mencengkram peradaban. Seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya. Eropa pernah masuk ke dalam masa kegelapan. Karena apa? Karena zaman Renaissance. Zaman Renaissance itu semua hal dikontrol oleh gereja. Semua hal. Ekonomi, politik, semua hal dikontrol. Bahkan negara, bahkan kepala negara juga dikontrol. Lalu ini yang gugat oleh Richard Dawkins gitu. Jadi kalau agama mencengkeram semua hal itu, apalagi politik ya. Sesuatu hal yang berbau dengan politik, ini agama, jangan digabung-gabung gitu. Kenapa? Kalau ini digabung, maka agama akan dipolitisasi, akan diplinter gitu. Maka agama akan diperalat gitu, akan dijadikan keset gitu. Jadi kita harus menyelamatkan agama itu dengan cara apa? Dengan memisahkan antara agama dengan politik. Bukan karena kita benci agama, akan tetapi kita menjaga nama baik agama itu sendiri. Kita tidak mau mencoreng nama baik agama itu sendiri. Kita tidak mau mengasong-asongkan agama itu sendiri. Itu yang digugat oleh Richard Dawkins ini. Selain itu, yang digugat oleh Richard Dawkins ini adalah banyak orang salah persepsi tentang Albert Einstein ya. Jadi ini topeng para kaum agamis ya. Lihat tuh, Albert Einstein juga mengakui adanya Tuhan gitu. Padahal semestinya yang diinterpretasikan Albert Einstein itu dalam buku God Delusion ini bukan sesuatu Tuhan yang kita pahami gitu. Bukan seperti itu. Jadi Albert Einstein itu sebenarnya ya bisa dikatakan dia adalah seorang yang tidak beragama ya. Tidak bertuhan juga. Karena apa? Karena dia menginterpretasikan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Dia mengatakan misalnya alam semesta ini ada penciptanya, sesuatu yang luar biasa. Jadi yang luar biasa ini bukan berarti dia mengatakan itu adalah Tuhan, bukan. Jadi ketidaktahuan dia itu, dia tidak menyambungkan dengan agama gitu, dengan Tuhan gitu, nggak menyambungkan. Ketidakketahuan itu menjadi semacam misteri dan tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Albert Einstein itu mempercayai adanya Tuhan. Tidak seperti itu. Itu yang dipesankan oleh buku ini, buku Richard Dawkins ini yang berjudul God Delusion. Lalu selanjutnya yang digugat oleh Richard Dawkins ini adalah beliau mengatakan bahwa ada banyak orang yang kaum agamis terutama ya. Nanti kalau kita meninggal, masa kita jadi tanah gitu, jadi cacing aja gitu, gak berguna gitu, gak punya kehidupan setelah meninggal. Ya secara biologis ya kita adalah makhluk yang ya nanti kalau meninggal ya dia makan cacing gitu. Setidaknya kita berguna gitu bagi pohon-pohon gitu. Kita jadi berguna bagi tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi saripati untuk pohon-pohon yang rindang-rindang gitu. Jadi Richard Dawkins mengatakan bahwa kalau kita sudah meninggal ya lenyap sudah gitu. Jadi nggak ada sistem surga gitu. Dalam buku God Delusion ini nggak ada yang mengiming-iming surga gitu, apalagi bidadari di surga gitu, nggak ada seperti itu. Lalu dalam buku ini dituliskan atau diambil benang merah gitu, kenapa agama itu zaman dulu populer ya? Karena agama itu adalah pelayan kita. Kalau kita bertanya sesuatu gitu, bagaimana mungkin manusia ini bisa diciptakan? Pasti ada penciptanya gitu. Bagaimana mungkin terbentuk secara evolusi? Nggak mungkin gitu. Kalau manusia terbentuk secara evolusi, mana tulang belulangnya nggak ada kan, missing linknya itu sampai sekarang nggak ditemukan kan. Jadi
disinilah peluang agama itu dipercaya oleh orang-orang gitu. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa kita harus percaya sains ya. Ya, dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia itu, ukuran moral manusia itu tidak hanya ditentukan oleh agama. Artinya gini, kalau misalnya kita menolong seseorang gitu, ada orang terjatuh misalnya di jalan gitu, kita menolong orang itu bukan karena agamanya kan. Tentu saja, karena apa? Karena nalurinya gitu, karena naluri kita gitu. Untuk apa? Untuk menolak sesama gitu, bukan karena agamanya gitu. Jadi begitupun kalau misalnya kita dalam hidup sehari-hari itu, tanpa agama juga, dalam buku ini God Delusion ini, tanpa agama juga moral kita itu akan kejaga gitu. Bahkan gini guys, agama itu tidak menjamin orang itu moralnya itu baik atau tidak, enggak ada. Coba kita perhatikan, koruptor itu beragama, rata-rata beragama gitu. Jadi tidak ada jaminan bahwa ketika masuk agama tertentu itu moralnya semakin baik, enggak ada. Bahkan ya, kalau saya perhatikan ya, orang yang awalnya temannya teman saya itu dulu dia sebelum masuk agama tertentu dia biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu, nggak terlalu moralnya terlalu buruk gitu. Tapi setelah masuk agama tertentu saya melihat, tapi tidak semuanya ya, ini hanya pengalaman pribadi saya mungkin, saya melihat dia makin brutal gitu, makin bandel gitu, makin sering berdebat sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Tahu apa lu tentang agama, sambil ngerokok gitu kan. Dulu dia nggak pernah seperti itu, sambil menghembuskan rokok ke mulut kita gitu, ke pipi kita gitu. Tahu apa lu tentang agama? Jadi banyak orang-orang seperti itu saya lihat di Konoha ya, tidak semuanya tapi ya. Kenapa agama zaman sekarang itu ya, bukan agamanya yang saya salahkan, tapi tradisi dalam beragama ya. Saya melihat ini tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama itu kalau saya perhatikan ya, kita itu mengalami penurunan gitu. Tradisi dalam beragama ini bisa dirubah ya, bukan agama yang dirubah. Saya melihat tradisi dalam beragama kita itu masih mirip seperti orang yang pencarian jati diri gitu, belum matang gitu. Bahkan kalau saya bandingkan ya dengan agama leluhur kita, jauh lebih matang agama leluhur kita daripada kita gitu. Jauh lebih dewasa leluhur kita dalam beragama daripada kita. Saya lihat sekarang ini ya seperti puber gitu dalam beragama, mencari jati diri gitu, terabas sana terabas sini gitu. Jadi saya melihat ada orang ya, seperti teman saya ini, masuk ke agama tertentu, harusnya kan dia lebih bijaksana, lebih damai. Tapi ini kalau berdebat seputar agama, tahu apa lu tentang agama? Ya kan? Tahu apa lo tentang agama? Ngaji dulu sana gitu. Ilmu masih cetek gitu. Jadi pemikiran seperti ini, orang yang katanya beragama tapi melakukan hal-hal konyol seperti ini, menurut saya ini adalah keterlaluan. Ini adalah pengaruh dari tradisi dalam beragama kita yang tidak dewasa gitu. Jadi dalam buku ini juga dituliskan bahwa agama itu sumber kekacauan, agama itu sumber peperangan. Karena dalam agama tertentu itu pasti ada yang namanya musuh gitu, seperti membenci ini, membenci suku ini gitu, mengkafir-kafirkan ini dan lain sebagainya. Jadi pasti ada seperti itu. Inilah yang memicu perperangan gitu. Inilah yang memicu masalah gitu dalam beragama. Sehingga kalau orang membunuh berdasarkan agama, dia merasa bahwa perbuatannya itu mulia, padahal itu kan salah. Itu yang dikomplain oleh Richard Dawkins ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.